Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita umur, masih memberikan kepada kita kesehatan, dan juga masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kemudian kembali merasakan suasana bulan yang begitu mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga siapapun yang kemudian mau istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan pada sore hari ini kita akan sedikit membahas dari sebuah kitab tipis. Judul kitabnya adalah Maqasid As-Shiyam, atau kalau kita maknai dengan bahasa kita itu tujuan dari puasa. Ini nanti saya sebutkan siapa penulisnya dan lain sebagainya. Kita tidak akan membahas seluruh isi dari kitab tersebut. Saya hanya menukilkan beberapa yang kemudian bisa kita jadikan sebagai motivasi, bisa kita jadikan sebagai pengingat bahwasanya apa toh tujuan Allah itu nyuruh kita untuk puasa di bulan ini. Maka kita dahului bahwasanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di antara kita kan sudah banyak sekali, bahkan puluhan kali ya, bertemu dengan bulan Ramadan. Ada yang sudah 40 kali lebih atau bahkan 50 kali. Kalau saya full puasa baru 13 tahun kayaknya. Di antara kita mungkin sudah berpuluh-puluh tahun kemudian bertemu dengan Ramadan, sudah menjalani isinya, bahkan sampai full 29 ataupun 30 hari di dalam bulan Ramadan tersebut. Kalau kemudian kita bilang, kalau kemudian kita katakan Ramadan itu tamu, maka Ramadan itu sudah sering kali kemudian mengetuk pintu kita. Taruhlah kita sudah menjalani Ramadan itu 30 kali, berarti setidaknya setiap tahun selama 30 kali itu Ramadan sudah sering mengetuk pintu kita. Tapi yang menjadi pertanyaan untuk kita Bapak Ibu sekalian, sudah berapa kali kemudian bulan Ramadan itu benar-benar mengetuk hati kita? Kalau kita kemudian menjalani 30 kali atau 30 tahun Ramadan, maka sebanyak itu pula Ramadan mengetuk pintu kita. Tapi apakah sudah sampai pada tahapan Ramadan itu benar-benar mengetuk hati kita? Atau justru cuman lewat begitu saja tanpa ada bekas? Atau hanya kemudian Ramadan itu rutinitas tahunan kita? Atau yang lainnya? Maka kalau itu bisa terjadi pada kita, maka rumah yang kita tinggali, rumah yang begitu terangnya, begitu megahnya, begitu nyamannya kita tinggali itu cuman ada terangnya bulan Ramadan saja, tidak ada hiasannya, cuman terang saja. Atau mungkin masjid yang kemudian sering kita pakai untuk tarawih, terus kemudian meja makan kita itu penuh dengan macam-macam makanan yang kemudian hanya bisa keluar pada bulan Ramadan saja. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tenang hati kita,
ketika sekitar kita, rumah kita itu terang dengan hiruk pikuk Ramadan, meja makan kita juga ramai dengan makanan-makanan khas bulan Ramadan. Kadang dari sejauh selama kita menjalankan Ramadan itu, hati kita ini masih belum seterang apa yang Ramadan ketuk untuk rumah kita. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ibaratkan Ramadan itu sebuah hujan deras yang kemudian dia itu Allah turunkan untuk kita. Otomatis kalau hujan sudah Allah berikan kepada kita, turun rahmat untuk kita. Tanah itu jadi subur. Dari tanah subur itu akan tumbuh yang namanya tumbuhan. Yang tadinya tanah itu keras, kemudian bisa untuk kita tanami tanaman. Air kemudian bisa mengalir di atasnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ayat ini turun Bapak Ibu sekalian, bukan untuk orang kafir. Justru ayat ini turun untuk orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya bahwasanya hati orang beriman itu pun juga sering mengeras. Bukan hanya hatinya orang-orang kafir. Hatinya orang yang kemudian rajin ibadah pun juga bisa menjadi kebal dari nasihat. Bisa kebal dari peringatan. Maka Ramadan itu datang untuk melembutkan kembali hati kita yang sudah mulai mengeras selama setahun ke belakang. Karena dikisahkan di dalam sebuah asar, seorang ulama salaf itu ketika memasuki bulan Ramadan, dia itu malah menangis. Maka ada orang yang kemudian bertanya kepadanya, wahai fulan, kenapa kok kamu didatangi oleh bulan Ramadan yang notabene orang kalau bertemu dengan Ramadan lagi itu senang, kok kamu malah nangis? Jawab ulama salaf tersebut, beliau menjawab dengan kekhawatiran yang sungguh-sungguh. Bukannya saya tidak bersyukur bertemu lagi sama Ramadan, tapi saya itu justru khawatir Ramadan ini malah jadi Ramadan terakhirku, dan aku belum mempersembahkan kepada Allah sesuatu yang betul-betul layak untuk saya lakukan di bulan Ramadan kali ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kan sering menangisi sesuatu mungkin yang sifatnya itu materi duniawi, kehilangan uang misalkan, atau jabatan yang sudah kita impi-impikan ternyata tiba-tiba di tengah jalan kita di stop, dipecat begitu saja, atau mungkin Allah pisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Itu kan lantas membuat kita itu menangis sejadi-jadinya, bahkan merasa sedih berhari-hari. Tapi pernah enggak kemudian kita menangis karena Ramadan yang sudah kita lakukan selama ini itu tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak sampai menangis mungkin. Ketika kita bertanya kepada diri kita, Ramadan saya selama hidup ini sudah diterima oleh Allah atau malah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka itu perlu kita ulang-ulang lagi, walaupun kita sering menjumpai Ramadan, hal tersebut harus kita terus ulang dan ulang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kata Rasul,
betapa banyak orang yang kemudian berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan juga haus. Hadis ini juga bukan untuk orang yang tidak puasa, Bapak Ibu sekalian. Justru hadis ini untuk kita yang sedang melakukan puasa, yang catatannya adalah yang hatinya tidak pernah berubah, yang kehidupannya tidak pernah berubah, yang kebiasaannya tidak pernah berubah. Nah, akhirnya kita mendapatkan kesia-siaan saja. Yang seharusnya kita selesai Ramadan itu menjadi pribadi yang lebih baik. Setidaknya ada satu amalan yang bisa kita istiqomahkan di bulan selain Ramadan, justru malah mengurangi satu amalan. Itu kan termasuk orang yang kemudian merugi. Inilah yang kemudian perlu kita takutkan, Bapak Ibu sekalian. Ramadan selalu berulang di dalam kehidupan kita, tapi hati kita, diri kita ini tidak pernah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ketika kita melakukan atau beribadah di bulan ini, kita menahan makan. Kita tidak tapi tidak dengan kita menahan lisan kita. Mungkin kita bisa menahan minum, tapi kita tidak pernah bisa menahan amarah kita di bulan ini. Atau bahkan kita bisa menahan syahwat kita ketika siang hari ataupun malam hari. Tapi kita tidak bisa menahan diri kita ini untuk tidak mencintai dunia. Jadi analoginya gini Bapak Ibu sekalian. Kita kan punya kendaraan. Kita punya kendaraan, entah itu mobil, entah itu motor dan lain sebagainya. Setiap tahun atau bahkan setiap bulan kita bawa untuk kita servis di bengkel. Tapi anehnya, setiap kita selesai servis, itu yang terjadi adalah mungkin sepekan, 2 pekan, kendaraan kita itu terasa enak jalannya. Tapi setelah itu balik lagi ke setelannya. Sama aja dengan sebelum kita servis. Maka yang terjadi adalah servisnya itu tidak sesuai. Servisnya itu tidak langsung pada titik kerusakan yang sebenarnya ada pada kendaraan kita. Maka Ramadan itu juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ramadan itu adalah servis yang Allah berikan kepada kita setiap tahunnya untuk diri kita. Maka kalau yang terjadi setelah Ramadan kita sama saja, maka kemungkinan besar yang kita servis itu cuman jadwal makannya tok. Jadwal kita bangun tidurnya tok. Bukan hati kita, bukan diri kita. Cuman kebiasaannya doang yang kita servis. Maka hari ini yang pengen kita bahas adalah bukan yang kemudian membatalkan puasa ataupun sesuatu yang tidak membatalkan puasa, tidak. Kita tidak akan berbicara tentang sah atau tidak sahnya puasa kita yang sudah mungkin berapa hari? 6 hari. 6 hari kita lakukan ini. Atau menghukumi A, B, C dan lain sebagainya. Karena kalau kita akan membahas itu berarti kita akan mengulang dari awal. Kewajiban puasa itu ayatnya mana? Syarat sahnya puasa itu apa saja? Yang membatalkan puasa itu apa saja? Kita sudah terlalu banyak untuk mengulang itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba masuk kepada sesuatu yang lebih dalam daripada hal tersebut. Karena itu tentu saya yakin kita semua sering mendengarnya, bahkan sudah hafal di luar kepala kita. Kita akan belajar sedikit dari kitab
yang tadi saya sampaikan di awal, maqasid as-siyam. Ini karya seorang ulama, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Beliau itu kalau di tulisan terjemahannya itu bawahnya julukannya itu Sultanul Ulama. Rajanya ulama, Masya Allah. Karena banyak sekali. Di awal itu pembukaannya itu banyak kitab yang kemudian dicantumkan kitab apa saja yang sudah beliau tuliskan. Maka begitu mulianya para ulama kita, Bapak Ibu sekalian. Mereka itu menghabiskan hampir seluruh hidupnya itu untuk menuliskan ilmu yang ada di otaknya. Mereka itu tidak memikirkan kebutuhan dirinya sendiri saja, tapi mereka lebih mementingkan kebutuhan umat. Jadi tidak heran kalau kemudian banyak di antara ulama yang mereka itu sampai makan seadanya, lebih banyak puasanya. Nah, itu tidak mengherankan karena mereka sudah yang terfikirkan itu adalah keadaan umat, bukan lagi keadaan dirinya sendiri. Beliau menyampaikan salah satunya adalah puasa itu bukan sekedar kewajiban. Puasa itu adalah proyek besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri kita sebagai seorang makhluk. Dan kalau kita lihat di Al-Baqarah ayat berapa, Pak? 183. Bunyinya kan enggak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum taj'un. Bukan kan? Bukan seperti itu. Tapi la'allakum tattaqun. Allah tidak kemudian mengatakan orang yang puasa itu biar dia dapat balasannya itu kelaparan. Justru Allah malah mengatakan kepada kita bahwasanya orang yang berpuasa itu agar mereka itu bertakwa. Ya, kok bisa kan bertakwa tapi disuruh lapar, disuruh haus dan lain sebagainya. Tapi terlihat jelas Bapak Ibu sekalian, tujuan utama dari puasa itu adalah ketakwaan. Enggak ada yang lain. Tujuan puasa di bulan ini adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu tempatnya bukan di perut. Takwa itu tempatnya di hati. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semakin bertambahnya usia kita, semakin banyaknya pengalaman hidup kita di muka bumi ini, sebenarnya Allah itu sedang memberikan pesan yang begitu lembut sekali kepada kita tentang waktu kita di bulan Ramadan ini. Pesannya itu, waktumu sudah tidak banyak lagi. Sangat lembut sekali. Waktumu di dunia ini sudah tidak banyak lagi. Kan kita nggak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita, atau mungkin masih diberikan kesempatan lagi di Ramadan selanjutnya. Karena Ramadan itu bukan hanya rutinitas tahunan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau pengusaha kan bulan Ramadan itu adalah rutinitas untuk mendapatkan omset sebanyak-banyaknya. Penjual gorengan, penjual es teler dan lain sebagainya. Itu kan mereka menjadikan Ramadan sebagai rutinitas untuk mencari cuan lebih banyak. Nah, kalau di daerah Jawa Baratan sana Bapak Ibu sekalian, di kota, di metropolitan itu, kalau saya lihat sepengalaman hidup di sana itu, bulan Ramadan itu bukan untuk menjadikan mereka itu lebih banyak ibadahnya, tapi lebih banyak untuk berdagangnya. Dari tadi jam 1 siang itu
Kalau sudah ada bazar untuk makanan-makanan itu jam 1 siang udah penuh. Jalan itu udah macet. Bahkan sudah banyak yang bahasanya anak sekarang itu ngewar takjil. Bahkan bukan hanya orang muslim saja. Orang di luar muslim pun senang untuk ngewar takjil itu. Kita kembali lagi. Ramadan itu bukan hanya rutinitas tahunan kita yang harus kita lakukan. Ya, begitupun dengan sholat, itu bukan rutinitas harian yang harus kita lakukan kemudian lain sebagainya. Ramadan itu sebenarnya juga pengingat untuk kita, Pak. Bisa jadi Ramadan itu undangan dari Allah untuk ibadah terakhir kita. Bisa jadi. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, mari kita mulai lagi niatkan di dalam diri kita itu, ya Allah, jangan sampai Ramadan kali ini berlalu di sisa umurku ini seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Jangan sampai, Pak. Jangan sampai kita sudah hidup sedemikian lama di muka bumi ini. Ya kok Ramadan kita jadikan sama saja dengan Ramadan sebelumnya. Kita masuk kepada pembahasan kita, maqasid. Jadi puasa itu punya tujuan. Sebagaimana kita hidup di dunia ini, puasa itu punya tujuan. Bukan sekedar kewajiban kita di dalam melaksanakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyadari bahwasanya Ramadan itu bukan sekedar rutinitas tahunan saja, sekarang kita masuk kepada satu pertanyaan penting. Lantas untuk apa Allah itu mewajibkan kepada kita untuk puasa? Kurangkah kemudian ujian yang Allah berikan kepada kita di bulan-bulan selain puasa? Entah itu kehilangan saudara kita dan lain sebagainya, ujian-ujian yang lainnya. Kan kalau kita lihat di dalam Islam, tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang sia-sia, Pak. Pasti semua perintah Allah itu ada maksudnya, ada maqasidnya, ada tujuannya. Di balik itu semua pasti ada tujuan besar yang kemudian pengen dicapai untuk hamba tersebut. Jadi puasa itu bukan sebuah akhir. Puasa itu kalau kita sebut adalah sarana pendidikan yang Allah berikan kepada kita setiap tahunnya. Seperti seorang dokter ketika dia itu memberikan obat kepada pasiennya, kan yang dituju bukan obat yang diminum sama pasiennya, tapi kesembuhan untuk pasiennya. Jadi Allah menyebut tujuannya secara langsung tadi yang sudah kita bahas di awal, la'allakum tattaqun. Puasa itu sebagai obatnya. Kemudian tujuan dari pemberian Allah terhadap obat itu adalah la'allakum tattaqun. Bukan kok kemudian Allah pengen kita kelaparan, Allah pengen kita kehausan. Bukan kok Allah itu pengen agar kita yang memiliki berat badan yang berlebihan kemudian bisa turun berat badannya, atau biar punya tradisi tahunan kayak agama-agama yang lain, tidak. Lantas kemudian apa yang disebut dengan takwa itu, Bapak Ibu sekalian? Takwa itu bukan kok orang yang kemudian dia rajin ibadah sholat subuh di masjid, kemudian masih dilanjutkan dengan zikir pagi petang, kemudian dilanjutkan nanti sholat fajar dan lain sebagainya. Bukan seperti itu orang yang disebut bertakwa itu. Takwa itu kalau kita bahasakan secara sederhana, Bapak Ibu sekalian,
Takwa itu adalah berubahnya sikap hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita menyikapi Allah Subhanahu wa taala itu bentuk takwa kita. Takwa itu terjadi ketika yang dulu kita biasa melakukan dosa sekarang sudah agak risih untuk melakukannya. Yang dulu kita itu ringan sekali untuk melakukan sebuah kemaksiatan, entah itu berbohong dan lain sebagainya. Sekarang itu mau berbohong itu mikir-mikir lagi. Pernah nggak kemudian di dalam keseharian kita, Pak, pengen bohong itu saya mikir saya bohong nanti terjadi A, B, C, D dan lain sebagainya. Yang dulunya kita itu tidak terfikirkan oleh peringatan-peringatan Allah, sekarang kita itu sudah mulai ada takutnya dengan peringatan Allah. Ada efeknya terhadap peringatan yang Allah berikan. Karena takwa itu hidupnya rasa muraqabatullah. Allah itu melihat kita, Allah itu mengawasi kita. Karena itu puasa kita itu sangat unik, Bapak Ibu sekalian. Sudah pernah saya sampaikan, puasa itu unik. Kalau sholat kan kita bergerak, dilihat orang. Zakat kan kita mengeluarkan yang terlihat, dicatat sama orang lain. Haji pun kita juga harus pergi dari Indonesia ke Mekah, juga bisa dilihat orang lain. Tapi di dalam puasa tidak melakukan apapun yang kita puasa. Tidur ya nggak apa-apa, ngaji ya malah bagus, belajar ilmu agama ya tambah bagus lagi, menghiasi di dalamnya dengan ibadah ya bagus. Tidak melakukan apapun juga nggak apa-apa. Maka di situ malah letak pendidikannya itu di situ, Pak, Bapak Ibu sekalian. Puasa itu melatih kita untuk meninggalkan, bukan untuk melakukan. Dan meninggalkan karena Allah itulah yang disebut dengan takwa. Dalam puasa itu ada pendidikan yang tidak pernah kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Tapi maknanya sangat dalam sekali. Saat kita sendirian di rumah kan bisa saja kita ke dapur, buka kulkas, minum kan bisa. Di atas meja makan masih ada sisa sahur, kita makan, nggak ada orang, bisa saja. Tapi apakah pernah kita melakukan itu, Pak? Kecuali dulu zaman kecil. Kan enggak kan? Walaupun nggak ada yang melihat, kita akan menahan untuk tidak melakukan itu. Padahal orang sekitar kita pun nggak tahu kita bisa melakukan itu. Kenapa itu kok bisa terjadi ketika kita berpuasa di bulan ini, Bapak Ibu sekalian? Bukan kok kita tidak mampu untuk melakukan itu, tidak. Tapi ada sebersit pikiran di dalam diri kita itu, kita nggak pengen mengecewakan Allah. Maka disitulah kemudian puasa itu sedang membangun di dalam diri kita hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita biasanya di bulan selain Ramadan kan, kalau kita lapar pengen makan tinggal makan, haus tinggal minum, pengen bicara dengan tidak ada batasan bisa, pengen marah-marah ya gampang. Beda kan kalau kita di dalam puasa, pengen marah aja kadang mikir dulu, rusak ora ibu posoku, berkurang enggak pahala saya. Maka kita akan menahan itu. Maka puasa itu datang untuk memutus pola itu, Bapak Ibu sekalian. Puasa itu melatih kita untuk mengatakan pada diri kita sendiri, setidaknya tidak semua yang aku mau itu harus aku lakukan. Buktinya kan bisa nih Bapak Ibu sekalian.
Ketika puasa kita tidak dilihat oleh siapapun, kita tidak makan, tidak minum, dia bisa. Tapi kok justru di luar puasa tidak ada orang yang melihat kita, kok kita dengan gampangnya nggak apa-apa lah, nggak ada yang lihat. Padahal sama saja. Padahal sama saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan pertama, maksud pertama dari diperintahkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu adalah melemahkannya dunia dan juga menguatkannya akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak para ulama yang kemudian menjelaskan kalau akar dari banyaknya dosa itu bukan karena kita tidak tahu hukum. Coba kita lihat orang-orang di sekitar kita. Ada yang tahu hukumnya berzina itu tidak boleh, Bapak Ibu sekalian? Atau bahkan tidak ada yang tahu hukumnya zina itu. Mayoritas kan tahu nih. Minum-minuman yang dilarang itu kan tidak boleh. Dan mayoritas masyarakat kita kan tahu itu tidak boleh dilakukan. Tapi kenapa kok mereka kemudian tetap melakukan? Berarti benar kata para ulama. Kalau banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia itu bukan karena kita tidak tahu tentang hukum. Akan tetapi banyaknya dosa manusia itu justru karena keinginan kita lebih kuat daripada iman kita. Seharusnya kan iman kita lebih tebal. Kemudian keinginan kita bisa kita tekan. Contoh sederhananya saja.